Ya, selamat pagi semuanya. Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar melalui video YouTube. Ya, kita mulai saja. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang kemarin kan kita sudah mengetahui apa pengaruh kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat dari aspek politik, aspek sosial budaya, ekonomi, dan keamanan. Nah, hari ini kita akan mempelajari pengaruh negatif dari iptek. Nah, di sini ada aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi. Ideologi lainnya seperti halnya liberalisme, nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kenapa di aspek politik itu bisa memberi dampak negatif? Nah, ini adalah salah satu melencengnya ya pemahamannya. Jadi ingin membuat ideologi sendiri, liberalisme yang diartikan bebas sebebas-bebasnya. Nah, seharusnya kita mempunyai batasan. Walaupun liberalisme itu kebebasan, bukan berarti semaunya saja, sebebas apapun. Bukan begitu artinya ya. Nah, ini akibatnya hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional. Seiring dengan terjadinya tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada masyarakat. Hal ini akan senantiasa terjadi jika antar rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa iptek tersebut. Nah, bisa kita lihat contohnya kemarin muncul seperti demo undang cipta kerja ya. Nah, di situ terjadinya anarki dari pendemo. Nah, kenapa begitu? Karena pemerintah tidak segera atau tidak cepat merespon. Jadi, kesabaran ini dari pendemo, mereka pun berulah menjadi anarki. Nah, seharusnya kita sebagai pendemo itu jangan sampai anarki, karena itu merugikan dari segi fasilitas umum, ada yang dibakar, banyak hal yang merugikan. Sampah berserakan, merusak berbagai milik negara. Harusnya saat kita berdemo itu, kita menyampaikan aspirasi sebenar-benarnya. Apa keluh kesah kita. Jadi anarki itu bukan suatu hal yang dibanggakan ya, tapi itu kerendahan kesadaran dalam berdemo. Lalu ada aspek ekonomi. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut ini. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batasan negara.
Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang luar negeri. Ya, contohnya banyak brand-brand Indonesia yang masih kita anggap itu biasa saja. Kita lebih memilih di mana brand itu terkenal, kita langsung lebih memilih itu. Sehingga barang-barang lokal itu menjadi kurang diminati. Lalu cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Kita itu juga membutuhkan investor ya, tapi kalau investor itu tidak ditangani atau tidak dibatasi juga, mereka akan menguasai pasar Indonesia. Nah, contohnya seperti brand-brand, lihat nih di bawah. Pasti kalian pernah melihat kan? Contohnya dari Adidas, itu di kalangan anak muda sangat populer. Nah, ini yang ketiga. Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Nah, jadi itu kejamnya dampak dari iptek tadi ya. Lalu, yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengatur ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Jadi pemerintah ini bukan menjadi peran utama, melainkan dari para investor tadi, cuma sebagai penghubung untuk supaya bisa memasarkan di Indonesia. Lalu sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Komparasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Nah, ini ada aspek sosial budaya. Nah, kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat. Nah, ini perilaku yang muncul di sekitar kita ya. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Nah, jadi belanja berlebihan. Terus muncul sifat hedonisme. Ingin terlihat kaya dan ingin diakui. Yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Jadi apa yang diinginkan itu menjadi hal yang paling tinggi di hidupnya. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan kenikmatan pribadinya tersebut. Meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, poya-poya, dan sebagainya. Lalu ada sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memancing orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Jadi hanya dirinya lah yang paling penting. Sikap seperti itu dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya sikap selalu menghardik pengemis dan sebagainya. Makin kaya. Munculnya gejala
Westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya Barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Seperti misalnya niru-niru cara berpakaian mereka, perilaku mereka, paham-paham yang mereka punya. Lalu makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial. Karena dia sudah mulai mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak melihat kalau dia itu juga hidup untuk sosial. Makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, di mana nilai agama itu mulai menurun, namun dipercayainya pemahamannya sendiri. Nah, ini ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Nah, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindak anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Contohnya seperti demo kemarin yang di mana pendemo dan polisi menjadi bertarung, di mana mahasiswa malah menyerang polisi dan polisi pun menyerang mahasiswa. Nah, inilah yang memunculkan anarkisasi ya. Tentu saja kita tidak ingin hal seperti itu terjadi, karena damai itu lebih baik daripada dengan kekerasan seperti ini. Selain diri sendiri dirugikan, orang lain juga dirugikan. Nah, sekian materi dari Ibu. Nah, ini bisa kalian screenshot. Nah, kalian screenshot lalu screenshot, kalian pahami. Ini sudah di screenshot. Nah, ini lagi di screenshot. Nah, ini kalian baca dan dengan seksama. Nah, lalu kalian jawab di komentar YouTube. Jadi tolong kalau jawabnya jangan asal jawab ya. Karena Ibu nilai gimana orang yang benar-benar menjawab dan tidak. Tugasnya dilakukanlah sebaik-baiknya supaya bisa mendapatkan hasil yang baik juga. Ya, Ibu rasa cukup sampai di sini materinya. Jika ada yang ditanyakan, bisa PC Ibu, personal chat, bisa ditanyakan. Untuk ini Ibu kasih sampai hari ini ya, sampai jam 12 malam. Jadi kalian ada batas waktu untuk ngirim tugas, karena mungkin ada yang jaringannya gangguan, Ibu akan memaklumi. Tapi kalau udah lewat dari jam 12, Ibu tidak menerima ya. Seperti tugas-tugas kemarin ada yang sudah jamnya lewat. Nah, itu Ibu tidak terima karena tidak disiplin. Ya, sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila suaranya agak tidak jelas. Bisa ditanyakan sama Ibu. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.